Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin bahas materi limit tak hingga. Yang pertama kita bahas aritmatika tak hingga. Aritmatika tak hingga ini adalah operasi hitung tak hingga. Contohnya di sini tak hingga ditambah n itu sama dengan tak hingga. Jadi n itu adalah suatu bilangan ya, bisa digantikan dengan suatu angka. Misalnya tak hingga ditambah 5. Jadi jawabannya adalah tak hingga. Jadi semua ini kalian harus pahami baik-baik ya, operasi hitung tak hingga ini. Oke. Selanjutnya di limit tak hingga itu ada dua bentuk di sini yang Bapak contohkan nantinya. Ada bentuk yang fungsi f dibagi dengan fungsi g, lalu fungsi f dikurang dengan fungsi g. Lalu ini ada tambahan lagi aritmatika tak hingganya yang sering keluar nantinya dalam pembahasan kita ya. Di sini ada tak hingga pangkat n, itu jawabannya tak hingga. Misalnya kita contohkan 10 pangkat n itu 10 pangkat 1 itu 10, 10 pangkat 2 itu 100, 10 pangkat 3 itu 1000, 10 pangkat 4 itu 10.000. Jadi kalau misalnya n nya tambah besar dan ya n nya tambah besar, nah, dia makin lama akan semakin besar juga angkanya. Makanya di sini semakin lama adalah tak hingga gitu penggambarannya. Lalu di sini ada n dibagi dengan tak hingga, itu sama dengan 0. Ya misalnya ada 1/10 ya. Terus pangkatnya 1 ya. Kalau pangkatnya 2 berarti 1/10 itu jadi 1/100. Terus makin banyak lagi 1/1000, 1/10.000 kalau pangkat 4. Nah kalau dibuat bentuk desimalnya ini kan 1/10 jadi 0,1, 1/100 itu jadi 0,01. Semakin besar nih penyebutnya maka dia akan semakin mendekati 0. Oleh karena itu jadi kalau misalnya ada n dibagi dengan tak hingga maka jawabannya adalah 0. Sebenarnya dia mendekati 0 seperti itu ya. Untuk yang 0 dibagi n ya, 0 dibagi n itu sama dengan 0 ya. Contohnya kalau misalnya n nya kita pindahkan ke sini ya, suatu bilangan yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya akan jadi 0. Itulah pembahasannya ya. Jadi 3 aritmatika ini yang akan sering keluar nantinya. Nah, namun yang aritmatika sebelumnya juga akan keluar juga gitu ya. Nah ini contohnya ya, contoh soalnya misalnya limit tak hingga ini pada fungsi 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 1 dibagi dengan x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 2. Oke. Jadi ini kalau misalnya kita langsung memasukkan nilai x nya, nanti kita akan menemukan bentuk tak tentu. Oleh karena itu kita bagi ya dengan pangkat tertinggi ini. Di sini kan pangkat tertingginya pangkat 2 nih, x pangkat 2. Jadi nanti kita bagi ya, dibagi dengan x pangkat 2 atau dikali dengan 1/2 ya masing-masing. Ini dibaginya seperti ini biar tidak merubah nilai. Oke. Kalau dibagi x pangkat 2 berarti semuanya jadi seperti ini nih. Semua angka yang di sini semuanya dibagi x pangkat 2 seperti itu ya. Oke, lalu yang ini 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 jadi 2. 5x pangkat 2 dibagi x, 5x dibagi x pangkat 2 jadinya 5/x. 1/x pangkat 2 jadinya 1/x pangkat 2 tetap ya. Yang bawahnya x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 itu adalah 1. Oke, 3x dibagi x pangkat 2 itu 3/x. Oke, 2/x pangkat 2 jadinya 2/x pangkat 2, tidak berubah. Nah, barulah kita masukkan nilai tak hingganya di sini. Oke. Ya, jadi kan di sini ada 5/x jadinya 5 tak hingga. Nah, 1/x pangkat 2 jadinya 1/x pangkat 2. Nah, semuanya kita ganti jadi x. Nah, di sini kalau ada x pangkat 2-nya, dia berubah jadi tak hingga. Oh ya, di sini tak hingga ya. Tak hingga pangkat 2-nya di sini berubah jadi tak hingga. Ya, ini juga. Oke. Lalu masih ingat ya bentuk aritmatika tak hingga tadi? Kalau ada angka yang dibagikan dengan tak hingga, maka hasilnya akan mendekati 0 ya, atau jawabannya kita di sini 0. 5 dibagi tak hingga 0, 1 dibagi tak hingga itu juga 0. 3 dibagi tak hingga itu 0, 2 dibagi tak hingga juga 0. Oke, jadi kita bersisa nilai tinggal 2 dan 1 ya.
2/1. 2 dibagi 1 adalah 2. Nah, jadi fungsi limit ini ya, maka hasilnya adalah 2 seperti itu. Nah, dari bentuk soal yang tadi ya, ada cara cepatnya ya. Dengan syarat-syarat seperti ini. Ya, kalau bentuknya limit x mendekati tangga pada fungsi f per g, pada fungsi f per fungsi g, maka misalnya f-nya kayak gini nih, ax pangkat m ditambah b x ditambah c per px pangkat n ditambah qx ditambah r. Nah, kita lihat di sini ada pangkat m di sini dan pangkat n. Kalau m sama dengan n, itu jawabannya kita bisa temukan dengan cara membagi a dengan p ya. Jadi a dibagi dengan p, variabel yang di atas ini pangkat terbesarnya dibagikan dengan variabel yang pangkat terbesar yang ada di penyebut, itu ya, a dibagi p. Untuk syarat yang kedua, kalau m-nya lebih besar dari n ya, pangkat yang ini lebih besar dari n yang di bawah, maka jawabannya itu plus minus tak hingga ya. Ya, bisa plus bisa minus nantinya. Ya, tak hingga. Namun kalau m lebih kecil dari n ya, sifat ketiganya, maka hasilnya adalah langsung 0 ya. Nah, di sini ada contoh soal nih. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya dia m sama n-nya sama ya, seperti ini nih, m sama n-nya sama 9 sama 9. Nah, maka jawabannya bisa langsung 6 dibagi 3 nih. 6 dibagi 3 itu 2. Oke. Untuk contoh yang kedua nih, yang m-nya lebih besar daripada yang n-nya. Oke, maka jawabannya tak hingga. Namun kita lihat nih, tak hingganya dia positif ya, karena 6 sama 3 nih nilainya positif. Ya, positif dibagi positif hasilnya positif. Nah, sedangkan kalau yang ini sama nih sebenarnya. M-nya juga lebih besar daripada yang n ya, 9-nya lebih besar daripada 5. Tapi kenapa jawabannya negatif? Nah, karena di sini variabelnya yang pangkat tertinggi itu negatif. Jadi kan kalau negatif dibagi positif hasilnya negatif kan. Nah, maka dari itu jawabannya adalah negatif tak hingga. Oke. Untuk contoh soal berikutnya yang bentuknya limit x mendekati tak hingga pada fungsi f dikurangi fungsi g. Nah, maka nantinya kita akan menemukan bentuk tak hingga min tak hingga. Nah, bentuk tak tentu nih namanya nih. Nah, di sini limit x mendekati tak hingga pada fungsi dalam limit x mendekati tak hingga pada fungsi akar 9x pangkat 2 ditambah x ditambah 3 dikurang akar 9x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1. Nah, jadi kita ini misalnya kita langsung masukkan ini nilai x-nya ya. Itu kita ganti dengan tak hingga. Oke, tak hingga pangkat 2 jadinya tak hingga. Oke, ini tetap tak hingga pangkat 2 tetap tak hingga 5 kali tak hingga ya. Oke, di sini kita melihat bentuk tak tentu nih ya. Tuh. Yang merah ini bentuk tentu. Maka dari itu kita tidak bisa melanjutkannya lagi ya. Kita tahu bahwa itu bentuk tak tentu ya, udah kita nggak mungkin untuk lanjutkan lagi. Jadi kita lanjutkan saja ya. Bagaimana cara kita menyelesaikannya ya? Yang kita selesaikan dengan cara kalikan dengan sekawannya gitu. Ini ya. Jadi yang tadinya negatif ini bentuknya ini kita ubah aja sama, kita tulis sama kayak gini, tapi kita ganti tandanya yang ini positif lawan ya kalau dijadi sini. Oke. Tapi ini seringnya ini memang negatif. Nah, maka itu dari kita ganti di sini positif. Oke. Terus kita kalikan yang atas. Yang atas jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi akarnya saja kita hilangkan gitu ya. Dipercepat nih, akarnya hilangkan. Jadi ini otomatis berubah jadi negatif. Untuk yang bawah ini dia tetap pada akarnya ya, nggak berubah tuh. Untuk yang atas aja yang akarnya jadi hilang ya. Nah, terus yang atas ini bisa kita sederhanakan, yang 9x pangkat 2 nya dikurang 9x pangkat 2 hilang ya. X ditambah 5x jadi 6x. 3 dikurang 1 jadinya 2. Yang bawah masih tetap ya. Oke, selanjutnya kita bagi dengan pangkat tertinggi juga. Oke, tapi karena dia pangkat tertinggi ada di dalam akar, jadi kita kasih akar di sini. Oke, jadi seperti ini. Ya, dikalikan gitu ya. Masuk. Ya, akar x pangkat 2 itu kita langsung jadikan saja jadi x.
makanya pas dikali nih dia jadi seperti ini. Untuk yang bawah kita nggak jadikan X pangkat kita nggak jadikan X karena bawahnya dia masih di dalam akar ya, ada akarnya. Jadi pas masuk juga biar ya masih tetap aja X pangkat 2 gitu ya, karena yang di atas ini udah nggak ada akarnya, yang bawah tetap ada akarnya, itu alasannya. Oke, jadi seperti ini. Nah, lalu kalau ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan tadi ya. Di sini jadi hilang nih, X pangkat 2 jadi hilang, tinggal 9. Kalau yang ini X ya, penyebutnya tinggal X aja, yang ini sama yang ini. Kalau yang bawah ini nggak berubah kayaknya, yang tadi ya nggak berubah ya. Nah, oke, coba kita lihat lagi. Nah, ini juga nih, kalau yang 6X dibagi X berarti jadi 6 gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masukkan tak hingganya. Oke, tak hingga kita masukkan di sini. Oke. Yang seperti biasa kita ingat bahwa kalau penyebutnya ada yang tak hingga, langsung kita buat jadi 0 nantinya ya. Nah, seperti ini ya, 0. Oke. Nah, kalau sudah ya 6 ditambah 0 kan 6. Oke, 9 tambah 0 jadinya 9. Jadi akar 9. 9 dikurang 0 tambah 0 juga 9. Jadi akar 9. Nah, akar 9 itu kan 3 ya. Nah, ini berubah jadi 3. Nah, 6 per 3 ditambah 3 itu sama dengan 6 ya. Jadi 6 per 6 hasilnya 1. Jadi bentuk yang tadi hasilnya itu adalah 1. Oke. Nah, ini ada cara singkatnya juga nih. Jadi ada syarat-syaratnya juga. Syarat yang pertama nih ya, kalau limit X mendekati tak hingga bentuknya kayak gini nih ya, akar dari AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dikurangi akar dari PX pangkat 2 ditambah QX ditambah R. Maka kalau A sama dengan P nih, A nya sama dengan P, maka bisa dicari rumusnya nih pakai B dikurang Q per 2 dikali A akar dikali akar A gitu ya. B nya dari sini, Q nya dari sini diambil nih. Nah, 2 memang ini konstanta, A nya diambil dari sini. Seperti itu ya, itu caranya. Kalau A nya lebih besar dari P, maka jawabannya itu tak hingga. Tapi kalau A nya lebih kecil dari P, maka jawabannya adalah min tak hingga. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh soalnya ya. Misalnya nih, ini udah sama nih ya, A sama P nya sama. Nah, kita caranya ini, B dikurang Q per 2 dikali akar A. B nya berapa? 9. Q nya 5. 9 dikurang 5 nanti ya, 9 kurang 5 4 gitu. Terus nih 2 tetap akar A. Akar A itu ini A nya 4 ya. Ya, 2 dikali akar 4. Akar 4 itu kan 2. Oke. Jadi 4 per 2 akar 2 dikali 2 ya. 2 dikali 2 maaf ya. Ya, sama dengan 4 tetap 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 4 per 4 hasilnya 1. Oke. Tuh, jadi langsung ya, nggak pakai cara yang tadi panjang. Nah, untuk yang sifat keduanya ya, kalau A nya lebih besar dari P ya, A nya lebih besar dari P nih. Ini kan A nya 4, ini P nya 3. Nah, langsung aja jawabannya tak enggak gitu ya. Kalau A nya lebih kecil dari P nih, A nya 3, P nya 4 ya, A nya lebih kecil dari P, maka jawabannya langsung aja min tak enggak, seperti itu. Oke. Nah, untuk untuk bentuk selanjutnya nih yang lebih simpel mungkin ya dari yang tadi ya. Ada cara cepatnya juga, misalnya kalau B-nya nih bentuknya kayak gini nih, limit X mendekati tak hingga pada fungsi akar BX ditambah C dikurangi akar QX ditambah R. Maka kalau B-nya sama dengan Q ya, B-nya sama dengan Q, maka hasilnya langsung aja 0. Kalau B-nya lebih besar dari Q, maka hasilnya tak hingga. Kalau B-nya lebih kecil dari Q, maka hasilnya min tak hingga gitu. Oke, di sini contohnya nih. Kan udah sama nih B sama Q-nya. Udah, langsung aja jawabannya 0. Tapi kalau B-nya lebih besar daripada Q nih, 9-nya lebih besar daripada 5 kan sini. Oke, jadi hasilnya tak hingga. Kalau B-nya lebih kecil daripada Q, hasilnya min tak hingga. Oke. Nah, terus kalau misalnya ini sama juga ya, B-nya sama dengan Q-nya, sama. Berarti hasilnya dia 0, seperti itu. Nah, ini contoh soal nih, latihan. Silakan ada yang bisa mengerjakan ini. Kalau ada yang bisa mengerjakan, silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Ya, kalau sudah, ini adalah slide terakhir. Begitu saja pembahasan
limit Taingga untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.